kelas dan ibu ini datang untuk memberikan tugas. Gimana tadi Bapak sekarang? Oh, kamu ini kok kalah? Karena ibu hari ini ada rapat di kantor, jadi hari ini tidak ada materi. Ibu apa sih? Ada rapat dengan guru, tapi ada tugas untuk kalian. Tenang dulu, ada tugas yang akan diberikan untuk kalian. Minggu depan silakan kalian mempelajari dan mencari tentang karakteristik misi gereja Timur. Kemudian kalian baca dan rangkum dengan kelompok. Paham? Baik, Bu. Jangan lupa ya anak-anak, karena tugas ini sangat penting agar kalian tahu dan memahami sejarah situs Stella. Oke? Karena ibu sudah buru-buru, pertemuan kita sampai di sini. Selamat pagi. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Itu lebih baik kita makan ya. Iya, buat baju kotor aja. Ya, Makan. Mama tuh. Setelah sekolah, siswa-siswa berdiskusi untuk tugas yang diberikan oleh ibu. tugas yang menjadi ya. Kita mulai diskusi kita. Jadi menurut teman-teman apa sih itu gereja timur? Yo, apa? Jawaban. Sama-sama saya. Gereja timur itu mungkin gereja yang di bagian timur nggak sih? Gemi. Kalau yang lain? Bisa juga gereja yang pengertiannya beda. Tapi aku pernah baca buku tuh. Kalau gereja timur itu berkembang dalam tradisi ortodoks, kemudian dipengaruhi oleh budaya Yunani. Aku masih bingung sih. Tapi yang di buku ditulis katanya misi dari gereja timur ini berpusat pada kehidupan. Gimana? Yang lain? Tapi Moni tahu nggak? Kemarin kita sempat dengar ada itu istilah teroris. Teroris. Cuma nggak tahu itu artinya apa. Itu sebenarnya tentang manusia yang hidup bersamaan tapi bukan menjadi alat. Coba bahas sih, tapi aku penjelasannya cukup banget untuk kita pahami sih. Nah, daripada kita bingung, kan ada Pak Den. Coba aja kita samperin Pak Den. Oh iya ya Pak Den. Ya, Yuk. Dulu ada guys. Nanti minta makan di Pak Den kita ya. Oke Pak. ada di sendiri.
kasih hadiah katanya Pak. Sana di sini aja. Iya, boleh. Mana Pak? Baik nih. Bisa. Itu belum saling nih. Oh iya. Saya berikan ya Pak. Baik ada Mas itu Jadi begini Pak. Kita ini kan tadi dapat tugas dari Bu Ibu ini. Tapi tugasnya dengan kebetulan Pak Den. Soalnya bahasnya tentang gereja. Gini, kenal? Bu ini kenapa kok kasih tugas kalian? Nggak tahu Pak. Nggak tahu dia kenapa? Punya tugas katanya bekerja. Bu ini katanya mau main pedal Pak. Oh. Kalau gitu apa yang mau kalian tanyakan? Itu kita sempat ngebahas tentang gereja timur Pak. Kita rame-rame datang nih Pak Denny. Untuk pencerahan lah dari Pak Denny. Gimana bisa lah Pak? Wah, sangat bisa. Apa yang ingin kalian tanyakan? Jadi gini Pak, kami membaca bahwa misi gereja timur itu berpusat pada gereja dan juga ekonomi. Lalu itu apa maksudnya Pak? Oh, jadi kalian bingung kenapa di gereja timur itu berpusat pada gereja dan juga liturgi. Jangan lupa HP-nya dimatikan. Maaf Pak. Iya mau Pak. Ini awal. Tapi gini, kalian tahu nggak gereja timur itu apa? Tadi kita diskusi Pak, katanya gereja yang ada di bagian timur gitu Pak. Bisa. Kalau menurut Javi, gereja yang ada di timur. Kalau menurut Pano? Yang ke teman-teman ini Pak. Ini salah itu. Indonesia Timur itu bukan Indonesia Timur. Ada lagi yang menurut itu. Bicara apa? Kayaknya sama kok, nggak tahu. Tanya gimana? Ibu ini kayaknya nggak sadar dengan betul. Ya kita mungkin cari tahu dulu ya gereja timur itu apa. Jadi gereja itu kan pernah terjadi skisma besar. Jadi ada barat dan juga timur. Kenapa Pak ada skisma? Jadi pada tahun 700 itu ada sebuah perbedaan pandangan. Kenapa? Karena di barat itu adalah Katolik Roma itu menambahkan satu kredo yaitu Filipi. Nah, karena si gereja yang ada di Bizantium nanti itu diganti namanya jadi Konstantinopel, itu nggak terima. Makanya pada saat itu di tahun 700 mereka terjadilah perbedaan. Nah, setelah beberapa ratus tahun kemudian di tahun 1054 yang Paus Leo ini mengirimkan surat untuk apa? Untuk mengekskomunikasi. Jadi mereka sudahlah dari situ mereka terpecah. Jadi kalau yang di gereja timur itu merujuknya pada Ortodoks. Tradisi mereka ini di abad-abad awal mereka yang berbahasa Yunani. Nah, kalau di Katolik Roma ini yang mereka berbahasa Latin. Nah itu adalah gereja timur. Jadi sampai sini paham gereja timur itu apa? Paham nggak? Paham. Tadi merujuk pada gereja mana? Ini apa dong? Oh apa? Jadi Ortodoks begitu. Nah, kenapa sih kok mereka ini misinya berpusat pada gereja? Nah, karena memang itu dipengaruhi sama teologi gereja timur pada abad mula. Pada teologi gereja timur abad mula itu mereka menekankan sekali tentang krisiologi. Karena bagi mereka gereja itu kan adalah kehadiran kerajaan Allah di dunia. Nah kalau misal kita hadir di dalam gereja, kita juga hadir dalam kerajaan Allah. Makanya misi dalam pandangan Ortodoks ini dia bersifat gerejawi. Nah karena dia bersifat gerejawi, makanya dia tidak terlalu menekankan itu pada penyampaian ajaran. Mereka keluar untuk menyampaikan ajaran. Mereka itu misinya dipahami sebagai panggilan orang untuk masuk di dalam persekutuan. Jadi tujuan misi ya gereja itu sendiri, hakikat misi ya gereja itu sendiri. Makanya tadi yang Anita bilang, kenapa mereka mementingkan liturgi, yaitu salah satu isu penting karena pemikiran mereka tentang misi yang berpusat pada gereja. Makanya isu liturgi itu penting. Gitu. Oh, jadi misi mereka itu bersifat mengundang ya, bukan memaksa gitu. Betul. Jadi kalau misal Bapak lihat di misi gereja timur ini, kalian pernah dengar ya istilah sentripetal dan sentrifugal? Kayaknya pernah. Kenapa? Pernah. Sentrifugal itu Keluar nggak sih Pak? Apa yang vulgar terbuka gitu? terbuka gitu ya. Kalau sentripetal Ke dalam. dalam. Nah, kalau misal dengar penjelasan saya tadi, menurut kalian gereja timur ini lebih merujuk mana? Berapa?
misal paradigma misi gereja timur sendiri itu bersifat yang berbeda, makanya dia itu sifatnya tidak memaksa orang untuk menjadi Kristen atau sebagainya, tapi bagaimana umat itu diajak untuk mengarahkan mereka pada Allah. Apa lagi yang mau ditanyakan? Dapat tanya. Udah jelas. Lalu tentang teosis itu bagaimana? Teosis ya, nah ini yang agak berat. Kalian ingat manusia itu diciptakan Gambaran serupa Allah. segambar dan serupa dengan Allah. Nah, teosis ini sebenarnya upaya manusia untuk serupa dengan Allah. Gitu. Jadi bagaimana usaha manusia ini untuk serupa dengan Allah yang dinyatakan melalui persekutuan. Itu secara simpelnya seperti itu. Nah, gimana? Paham? Oh gitu ya Pak. Berarti keselamatan gereja timur bukan cuma sekedar ini ya Pak. Diampuni dosa gitu, pengampunan dosa. Ya, nah kalau di timur itu sebenarnya keselamatan bukan hanya pemulihan manusia, tapi pemulihan seluruh ciptaan. Terima kasih banyak Pak. Penjelasannya sangat membantu kami bagaimana misalnya mengenai gereja timur. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Penjelasannya. Terima kasih, Pak. Pokoknya secara apa Pak? Pagi-pagi ini makan Pak. Bukan kelas. Tadi sebenarnya mau minta makan Pak, tadi udah Selamat ya, Pak. Angel ya Pak ya. Jadi nanti Keesokan harinya, siswa-siswa masuk ke dalam kelas untuk menyampaikan hasil diskusi mereka kepada ibu ini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Tumben ada yuk. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Silakan, Bu. Selamat pagi Bu. ayo. Ibu kok rajin kali hari ini? Kan gak ada kegiatan. Puji Tuhan. Gak ada tugas lagi kan hari ini? Ada. Oke, kita mulai kelas ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Bapak. Yang bagus Bu. Ngantuk. Udah, kita lanjut ya. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, gimana hasil diskusi kalian beberapa hari ini tentang misi gereja timur? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, tapi Ya Ibu, kemarin kita diskusi dan setelah kita pahami, awalnya kita mengira bahwa gereja timur itu gereja yang ada di bagian timur, dan salah satunya yang disebut karena itu katanya Gemi gitu. Tapi setelah kita diskusi ya sama teman-teman semua dan Pak Den juga memberikan pencerahan baru bagi kita memahami bahwa gereja timur itu adalah gereja yang warisan dari tradisi ortodoks yang berkembang dalam budaya Yunani begitu Ibu. ada lagi? Bu. Jadi kemarin itu kami belajar Bu bahwa misi gereja timur itu berpusat pada gereja, liturgi dan juga keutamaan Bu. Saya juga Bu. Jadi tujuan misi mereka itu menerapkan prinsip teosis Bu, yaitu manusia dipulihkan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, itu kalian akhirnya sudah memahami inti dari materi ini. Bu, apakah masih ada yang lebih baik lagi? Oke, Oke, boleh. ya, Bu. Ibu tambah sedikit ya. Jadi Iya. dalam materi ini juga dijelaskan bahwa gereja timur itu dia lebih menekankan kasih sebagai dasar misi. Berbeda dengan gereja barat nih. Kalau gereja barat dia lebih menekankan pada aspek hukum dan juga doktrin. Oh iya Ibu, itu memang tertulis juga karena memang itu salah satu misi kehidupan. Jadi yang itu lah Ibu. Nah, Ya, ini ya. Ya. Jadi bagi gereja timur itu ibadah bukan hanya kegiatan rohani saja,
tapi juga bentuk kesaksian daripada dirinya. Terima kasih ya Bu, penjelasan dan penjelasannya sangat membantu buat kami bagaimana kami belajar lebih dalam. Nah, itu ini adalah maksud tugas yang diberikan Ibu kepada kalian agar kalian belajar mencari, bertanya dan juga memahami. Ibu jadi senang nih lihat kalian berdiskusinya begini. Capek ini cari jawabannya. Ada yang Sudah Bu, terima kasih ya Ibu. oke. Ibu kok nggak ada hadiah ke kita ya? Ada kok hadiahnya. Ditraktir kita. Udah Makan. kalian dapatkan dari kemarin hadiahnya. Apa itu? Ino. Yaitu pengetahuan. Jangan mau makan. Iya, kita beli oke. Ternyata belajar tentang gereja timur itu menarik juga ya. Iya, awalnya sih memang terasa sulit, tapi setelah kita diskusikan jadi lebih mudah dipahami. Betul banget. Kita jadi tahu bahwa setiap tradisi punya cara misi yang berbeda. Teman-teman, intinya apa? Itu gimana? Belajar dan juga kita bertanya, pasti kita tahu. Betul sekali. Betul sekali. Coba pulang.